Salam dan bahagia, kami dari kelompok pada mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Sebelumnya, kelompok kami ini beranggotakan Anas Seleksi di Tarahmawan, Andan Ersani, Sanusi Nasir, dan saya sendiri, Yohanes Ganesha Segun, dengan NIM 2019-012079. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Apa itu ekonomi teknik? Ekonomi teknik merupakan ilmu yang memuat tentang cara membuat pertimbangan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam bidang keteknikan dengan alternatif yang ada berdasarkan faktor-faktor dan kriteria ekonomi. Ekonomi teknik juga adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu kegiatan teknik. Konsep ekonomi teknik yaitu untuk memecahkan masalah dalam perbisnisan ekonomi teknik, yang dimana diperlukan perhitungan teknis dan permasalahan teknis, dan juga penganalisisan ekonomis. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Net Present Value. Net Present Value atau singkatan dari NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada sebuah waktu periode. Net present value biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisis atau menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Net present value yang positif menandakan bahwa proyek pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyek biaya yang dikeluarkan. Pada sebuah nilai net present value yang positif akan menguntungkan dan proyek yang memiliki nilai negatif akan menghasilkan kerugian. Konsep ini merupakan dasar dari hukum net present value yang mengindikasikan bahwa investasi yang bagus hanya dapat dilakukan. Oke, selanjutnya materi selanjutnya disampaikan oleh Saudara Andan Ersani. Baiklah, perkenalkan nama saya Andan Ersani dengan NIM 2019-012-082 akan menjelaskan tentang payback period. Secara umum, arti dari payback period dapat diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini merujuk pada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini lebih dikenal dengan sebutan pengembalian modal. Tiap-tiap investor beserta dengan pengusaha kerap kali menggunakan istilah pengembalian modal. Ini guna menentukan pengembalian keputusan investasi. Keputusan tersebutlah yang menjadi penentu untuk melakukan investasi modalnya pada suatu proyek atau tidak. Biasanya para investor dan pengusaha cenderung kurang berminat dengan proyek payback time yang lama. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anas Seleksi di Tarahmawan. Nah, saya Anas Seleksi di Tarahmawan, NIM 2019-012-073, akan menjelaskan tentang benefit cost ratio. BC ratio atau benefit and cost ratio adalah salah satu konsep yang bisa digunakan untuk menentukan kelayakan dari sebuah proyek. Pada umumnya, BC ratio dimanfaatkan di dalam menentukan kelayakan dari sebuah proyek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Kemudian untuk metode benefit cost ratio merupakan salah satu metode yang juga kerap digunakan pada tahap-tahap evaluasi saat awal perencanaan investasi yang mana dijadikan sebagai analisis tambahan dalam rangka menvalidasi hasil evaluasi yang sudah dijalankan menggunakan metode. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes Ganesha. Baiklah, yang selanjutnya masuk ke pembahasan aliran kas. Apa itu aliran kas? Aliran kas atau cash flow merupakan aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang mengubah kondisi kas proyek atau perusahaan setiap periode pembukuan.
periode pembukaan tersebut dalam bulan, triwulan, semester, ataupun tahun. Dalam dunia bisnis, aliran kas dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur kekuatan finansial dan nilai suatu proyek, dan merupakan hal yang sangat menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Secara umum, aliran kas dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, aliran kas operasional atau operational cash flows. Kelompok ini meliputi kas yang diterima atau pemasukan dan kas yang dibelanjakan atau pengeluaran untuk aktivitas bisnis dari proyek atau perusahaan. Yang kedua, aliran kas investasi atau investment cash flow, yang merupakan kas yang diterima dari penjualan aset berumur panjang atau kas yang dikeluarkan untuk belanja modal seperti belanja untuk investasi, akuisisi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, aliran kas untuk pendanaan atau financing cash flow. Kelompok ini terdiri atas kas yang diterima dari pinjaman dan penjualan saham, kemudian terdiri dari kas yang dibayarkan sebagai dividen ke pemegang saham, kemudian juga kas yang digunakan untuk membeli kembali saham yang dipegang oleh pihak luar, dan kas yang digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga utang perusahaan. Dalam konteks perencanaan dan evaluasi kelayakan suatu proyek atau bisnis, aliran keluar masuknya kas harus dapat diperkirakan secara akurat agar jumlah kas yang dihasilkan oleh proyek atau bisnis tersebut melebihi jumlah kas yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, perkiraan pendapatan sangat penting dilakukan agar pengendalian proyek dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, diagram aliran kas. Aliran keluar masuknya kas suatu proyek atau bisnis dapat digambarkan dalam bentuk diagram aliran kas, yang menunjukkan semua aliran kas masuk dan keluar pada setiap periode waktu selama life cycle proyek atau bisnis tersebut. Diagram aliran kas yang dimaksudkan sebagai representasi yang lengkap untuk semua aliran kas yang terjadi dalam setiap periode. Selain itu, diagram aliran kas harus memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan berbagai kriteria seperti NPV atau Net Present Value, Annual Cash Flow, Internal Rate of Return, Profitability Index, dan Payback Period yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat profitabilitas dan kelayakan suatu proyek. Kemudian ada penyusunan cash flow. Ada 4 langkah dalam penyusunan cash flow. Yang pertama, menentukan minimum uang atau menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Dan yang keempat, dalam menyusun cash flow ini, kita harus salah satunya menggunakan prinsip cash flow yang disusun dengan basis tunai atau cash basis. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Sanusi Nasir. Oke, baik. Selanjutnya perhitungan net present value. Langsung saja untuk menghitung net present value, yaitu ada rumus yang baku yang bisa kita gunakan secara sederhana. NPV adalah perkiraan keuntungan yang dapat digunakan yang didapatkan sebuah usaha di masa depan jika kita menanamkan modal dengan nilai uang pada saat ini. Namun, kita harus tahu dulu bahwa metode ini mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek, aset ataupun investasi berdasarkan arus kas masuk yang diharapkan pada sebuah masa depan dan arus kas keluar yang disesuaikan dengan suku bunga dan harga pembelian awal. Metode ini menggunakan harga pembelian awal dan nilai waktu uang, time value atau money, untuk menghitung nilai suatu aset. Dengan mengetahui prinsip dasar tersebut, kita akan mudah memahami. Untuk itu, rumus NPV atau Net Present Value, yaitu ini cukup rumit karena kita harus menambahkan semua arus kas masa depan dari investasi
atau mendiskon arus kas tersebut dengan tingkat diskon dan mengurangi dengan investasi awal. Jadi rumus present value yaitu C1 bagi 1 plus R tambah C2 bagi 1 plus R hingga dan seterusnya hingga dikurangi C0 net NPV atau net present value dalam kurung rupiah. CT sama dengan arus kas per tahun pada periode dengan lambang T. CO atau C0 sama dengan nilai investasi awal pada tahun T0 dalam kurung rupiah. R sama dengan suku bunga atau diskon rate atau persen. Selain rumus NPV di atas, kita juga dapat menggunakan tabel PVIFA atau present value interest factor NNAUT. Kemudian masuk hasilnya ke persamaan atau rumus NPV di bawah ini. Selanjutnya pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Andan. Baiklah, saya akan menjelaskan perhitungan payback period. Guna menghitung pengembalian modal investasi suatu perusahaan, kita perlu menggunakan rumus tertentu. Adapun rumus periode dari pengembalian modal apabila arus kas setiap tahunnya berbeda adalah sebagai berikut. PP sama dengan N plus dalam kurung A min B dibagi C min B kali 1 tahun, di mana PP sama dengan pengembalian modal, N sama dengan tahun terakhir saat jumlah besaran arus kas masih belum dapat menutup besaran investasi semula. A sama dengan jumlah besaran investasi semula. B sama dengan besaran total kumulatif dari arus kas pada periode tahun ke N. C sama dengan besaran total kumulatif dari arus kas pada periode tahun ke N. Namun, apabila periode pengembalian modal investasi memiliki arus kas setiap tahun yang sama, maka didapatlah rumus berikut. PP sama dengan jumlah investasi semula bagi besaran arus kas dikali 1 tahun. Jika berdasarkan rumus tersebut didapatkan periode pengembalian yang lebih cepat, maka berarti besaran PP tersebut masuk ke dalam kategori layak. Apabila justru yang terjadi adalah sebaliknya, yakni kisaran periode pengembalian modal dirasa lebih lama, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori tidak layak. Apapun usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembaliannya menjadi lebih cepat. Selanjutnya akan dijelaskan Saudara Anas Leksi Dita Rahmawan. Kemudian perhitungan benefit cost ratio. Rumus BC rasio dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti berikut ini. BC rasio sama dengan jumlah pendapatan dengan tanda B dibagi total biaya produksi dengan tanda TC. Metode ukuran penilaian kelayakan suatu proyek diantaranya yaitu BC rasio lebih besar 1, maka usaha tersebut sebaiknya untuk dilanjutkan. Akan tetapi apabila BC rasio kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak layak atau merugi. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Salam. Salam.